Halo teman-teman, kali ini aku akan membuat video lagi, namun video kali ini sangat berbeda, yaitu aku akan membuat video mengenai UTS Digital Marketing. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Carmelia Sembiring dengan NIM C1S1230339. Aku dari Prodi Kewirausahaan Universitas Jambi, dan mata kuliah yang kali ini kubawa adalah Digital Marketing dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Purnomo SEMM. Baik teman-teman, pada pembahasan yang pertama itu, di mana mengenai jikalau saya seorang pengusaha muda di Jambi yang ingin memasarkan produk kopi lokal, namun saya belum punya website dan anggaran terbatas. Namun, saya aktif di Instagram serta WhatsApp. Eee, nam eee, dan saya ingin menyusun strategi digital marketing selama 3 bulan. Dan yang pertama yang saya susun adalah di mana tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran yang di sini ada 3, yaitu meningkatkan kesadaran merek produk kopi lokal di Jambi. Yang kedua itu meningkatkan jumlah pelanggan potensial melalui Instagram, WhatsApp, dan yang ketiga itu meningkatkan penjualan minimal 30-40% dalam 3 bulan. Oke, baik lanjut pada target pasar. Target pasarnya di sini adalah di mana demografis, yaitu usia 18 sampai 40 tahun, pria maupun wanita. Dan lokasinya itu di Jambi, lokasi utama itu di Jambi maupun di Sumatera. Pekerjaan itu di mana mahasiswa, pekerja muda, pecinta kopi, dan target perilaku yaitu suka ngopi, aktif di Instagram maupun WhatsApp. Minatnya itu target minat itu produk lokal dan list face tally dan UMKM. Lanjut pada kenalan digital yang digunakan, di mana menggunakan Instagram untuk promosi utama, kedua menggunakan WhatsApp bisnis untuk customer service atau katalog produk, dan yang ketiga itu TikTok untuk organik tanpa biaya. Lalu kita masuk ke jenis konten yang akan dibuat, di mana jenis kontennya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu mengenai edukasi, di mana contohnya itu manfaat kopi Robusta Jambi dengan tujuan brand awareness. Dan yang jenis konten yang kedua itu storytelling dengan contoh kisah penting kopi lokal. Dengan tujuan itu emotional branding. Dan yang ketiga itu sorotan produk, di mana dengan contoh varian kopi dan packing dengan tujuan untuk promosi. Oke, lanjut ke cara mengukur keberhasilan kampanye, teman-teman. Di sini ada tujuan indikator dan keberhasilannya, di mana yang pertama itu brand awareness. Keberhasilannya itu di mana supaya dapat meningkatkan followers hingga 500 sampai 1.000 dalam waktu 3 bulan. Dan yang kedua itu keterlibatan, di mana untuk keberhasilannya itu suka, komen, bagikan, tingkat penjualan naik 10 sampai 20%. Dan yang ketiga itu adalah lead generation, di mana target keberhasilannya adalah minimal 100 kontak baru via WhatsApp, teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sebuah UMKM fashion lokal yang mengalami penurunan penjualan meskipun aktif di media sosial. Dari sudut pandang digital marketing, penyebab bisa berasal dari berbagai faktor dan bagaimana strategi mengatasinya. Oke, yang pertama kita adalah analisis penyebab penurunan penjualan. Dan di analisis ini ada 5 penyebab penurunan penjualan. Yang pertama yaitu adalah konten hanya fokus pada penjualan, di mana tidak adanya variasi konten, hanya postingan produk, terus audiens merasa bosan dan engagement menurun. Dan yang kedua itu target audiens tidak tepat, di mana konten tidak sesuai minat pasar yang dituju.
Dan yang ketiga itu ada branding lemah, di mana akun tidak memiliki identitas visual yang konsisten, warna, baik dalam warna, logo maupun tone. Dan selanjutnya itu tidak terlihat profesional atau mengurangi kepercayaan calon pembeli. Dan yang keempat itu ada kualitas konten rendah, di mana teman-teman foto produk kurang menarik, pencahayaan buruk, hingga caption tidak persuasif dan tidak menjelaskan keunggulan produk. Dan yang kelima, tidak ada strategi promosi, seperti tidak menggunakan strategi dalam promosi, tidak maupun tidak adanya promosi. Dan di sini terdapat solusi dalam strategi penyebab penurunan penjualan tadi teman-teman ya. Yang pertama itu di mana perbaiki branding dan tampilan akun. Di mana kita harus menggunakan desain feed yang rapi, profesional, atau menggunakan template Canva. Gunakan juga warna brand yang konsisten. Dan yang kedua itu ada perkuat kepercayaan, di mana dalam postingan tersebut posting testimoni pelanggan setiap minggu, terus video tampilan di balik layar produksi, gunakan review video unboxing dan dari pelanggan. Lalu gunakan funnel penjualan. Terdapat 3 langkahnya, yaitu kesadaran, di mana dalam reels, hashtag, kolaborasi, dan yang kedua itu interest, di mana dapat menggunakan edukasi bahan, manfaat, keunggulan. Dan yang ketiga itu promo, di mana obral, stok terbatas, maupun penawaran bundel. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai sebuah brand skincare yang sudah menggunakan influencer lokal untuk promosi, namun penjualan tetap rendah. Dan untuk cara mengatasi penyebabnya perlu dilakukan evaluasi pada beberapa aspek. Di sini teman-teman telah terdapat evaluasi penyebab kampanye tidak efektif. Yang pertama itu di mana salah dalam memilih influencer, yang kedua itu followers tidak relevan, yang ketiga itu ada konten terasa iklan banget, yang keempat itu review tidak jujur. Dan di sini juga terdapat indikator keberhasilan pada kampanye influencer, yaitu di mana jenisnya yaitu kesadaran, di mana jangkauan penayangan konten, juga terdapat keterlibatan, di mana terdapat suka, komen, bagikan, simpan, dan lalu ada traffic, di mana jumlah klik ke link toko tersebut. Dan lalu ada konversi, di mana jumlah pembelian dari influencer. Lalu teman-teman, di sini ada cara mengoptimalkan kampanye influencer. Yang pertama yaitu dengan cara pilih influencer yang tepat, di mana fokus pada influencer 5.000 sampai 100.000 followers karena engagement-nya lebih tinggi. Dan lalu pilih influencer sesuai next beauty atau skincare. Dan yang cara kedua yaitu ada perbaiki konten kampanye dengan menggunakan storytelling, di mana perjalanan pakai produk 7 hari, atau tampilkan hasil before after-nya teman-teman. Baik, lanjut yang ketiga itu menggunakan CTA dan funnel penjualan. Sertakan CTA atau klik link di bio untuk beli atau DM untuk konsultasi jenis kulit. Lalu serta arahkan ke WhatsApp atau marketplace. Dan yang keempat itu teman-teman, buat kampanye berkelanjutan, bukan sekali post, namun dengan paket kerja sama, yaitu 3 sampai 5 kali posting atau 7 kali dalam cerita. Baik teman-teman, di sini masuk pada pembahasan yang keempat, di mana
pada pembahasan yang keempat ini membahas sebuah startup teknologi edukasi ingin meningkatkan brand awareness dengan Eggman di Instagram dan TikTok. Lalu buatlah analisis strategi konten yang sesuai dengan karakteristik kedua platform tersebut dan jelaskan jenis konten, frekuensi postingan, dan pendekatan storytelling yang efektif. Baik teman-teman, di sini sudah terdapat strategi konten startup edukasi, di mana startup edukasi ini bernama EduSmart yang menyediakan kelas online persiapan ujian sekolah dan UTBK ingin meningkatkan awareness dan Eggman di Instagram dan TikTok. Dan strategi konten Instagramnya yaitu teman-teman tujuannya membangun kepercayaan, edukasi, dan branding profesional, di mana terdapat jenis konten yang dibuat yaitu mengenai edukasi, yaitu mengenai tips belajar cepat 30 menit. Lalu ada carousel, di mana yaitu mengenai 7 kesalahan saat belajar yang bikin tidak fokus. Lalu ada infografik, di mana yaitu rumus matematika ringkas. Oke teman-teman, kita masuk pada frekuensi posting, di mana ada pemberian pakan 4 kali per minggu, lalu ada Reels edukasi 2 video per minggu, story interaksi yaitu setiap hari 3-5 cerita. Lalu pada pendekatan storytelling Instagram, di mana story personal yaitu cerita siswa dari nilai rendah menjadi juara kelas. Lalu pada masalah sampai solusi, yaitu mengenai dulu aku gagal UTBK 2 kali karena salah teknik belajar, sampai aku menemukan cara ini. Lalu ada perjalanan, yaitu di mana mengenai ini progres raihan skor tryout murid kita selama 4 minggu. Baik teman-teman, sekian video pembahasan materi dari keempat tadi aku ucapkan. Terima kasih.